Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang proposal penelitian saya, yakni yang berjudul tentang inklusivisme pendidikan Islam, pemikiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yaitu dengan problem upaya menjembatani dualisme sistem pendidikan nasional. Baik, sekarang kita masuk kepada apa saja yang akan kita bahas. Dalam presentasi kali ini. Yang pertama yakni ada pendahuluan, kemudian kajian teori dan kerangka konseptual, dan bab ketiga kami yakni tentang metode penelitian. Untuk selanjutnya yakni kita langsung masuk kepada pendahuluan. Dalam pendahuluan di sini, yang pertama adalah latar belakang masalah. Jadi, kami mengangkat judul ini dengan problematika dualisme sistem pendidikan nasional. Dan yang melatar belakangnya adalah yang pertama, yakni tentang dikotomi struktural. Maksudnya adalah pendidikan umum yang berada di bawah naungan Kemdikbudristek dibandingkan dengan pendidikan Islam yang berada di bawah naungan Kemenak. Nah, pemisahan ini bukan hanya sekedar administratif, tetapi mencerminkan krisis epistemologis dalam hubungan agama dan ilmu pengetahuan. Kemudian, yang kedua adalah tentang stigma lulusan, yakni peserta didik madrasah atau pesantren dianggap kelas 2 dalam sains dan teknologi. Sebaliknya, lulusan umum dipersepsikan minim pemahaman agama dan spiritualitas. Kita langsung masuk kepada pendahuluan. Dalam pendahuluan di sini, yang pertama adalah latar belakang masalah. Jadi, kami mengangkat judul ini dengan problematika dualisme sistem pendidikan nasional. Dan yang melatar belakangnya adalah yang pertama, yakni tentang dikotomi struktural. Maksudnya adalah pendidikan umum yang berada di bawah naungan Kemdikbudristek dibandingkan dengan pendidikan Islam yang berada di bawah naungan Kemenak. Nah, pemisahan ini bukan hanya sekedar administratif, tetapi mencerminkan krisis epistemologis dalam hubungan agama dan ilmu pengetahuan. Kemudian, yang kedua adalah tentang stigma lulusan, yakni peserta didik madrasah atau pesantren dianggap kelas 2 dalam sains dan teknologi. Sebaliknya, lulusan umum dipersepsikan minim pemahaman agama dan spiritualitas. Baik, untuk yang ketiga yakni polarisasi sosial keagamaan, yakni pemahaman keagamaan eksklusif pada satu kelompok berhadapan dengan sekularisme pada kelompok lain, yakni mengancam persatuan di tengah tantangan global. Kemudian yang keempat yakni urgensi paradigma baru. Kebijakan integrasi kurikulum dan penyetaraan ijazah belum menyentuh akar masalah yang bersifat paradigmatik filosofis, dan ini perlu reformulasi yang komprehensif. Baik, untuk yang ketiga yakni polarisasi sosial keagamaan, yakni pemahaman keagamaan eksklusif pada satu kelompok berhadapan dengan sekularisme pada kelompok lain, yakni mengancam persatuan di tengah tantangan global. Kemudian yang keempat yakni urgensi paradigma baru. Kebijakan integrasi kurikulum dan penyetaraan ijazah belum menyentuh akar masalah yang bersifat paradigmatik filosofis, dan ini perlu reformulasi yang komprehensif. Baik, untuk yang ketiga yakni
polarisasi sosial. Nah, kemudian di sini jika dikaitkan dengan masalah-masalah yang barusan saya jelaskan, yakni apa kira-kira relevansi dengan pemikiran Gus Dur yang kita jadikan sebagai solusi, dan kemudian kenapa harus Gus Dur? Nah, jadi di sini kami jawab karena Gus Dur memiliki visi yang progresif pendidikan Islam, yakni inklusif, pluralis, dan humanis. Kemudian Gus Dur juga adalah konseptor pribumisasi Islam dan kontekstualisasi ajaran. Kemudian beliau juga mendapatkan penghargaan berupa penghargaan terhadap pluralisme dan dialog antar peradaban. Kemudian tidak memisahkan dimensi keagamaan dan keindonesiaan. Kemudian beliau juga bisa menjembatani tradisi dan modernitas Islam dan keterbukaan. Secara teoritis, nah kemudian di sini jika dikait, jadi secara teoritis sebagai peneliti, saya kenapa memilih Gus Dur ya ini yang pertama secara teoritis dengan mengkaji ini berarti sama dengan memperkaya kajian inklusivisme pendidikan Islam yang relevan dengan konteks kontemporer. Kemudian secara praktis ini juga merupakan rekomendasi kebijakan untuk reformasi sistem pendidikan nasional yang lebih integratif. Kemudian secara moderasi agama, ini merupakan alternatif model pendidikan yang bisa memperkuat moderasi dan penghargaan keberagaman. Sedangkan menurut orisinalitas, pemikiran Gus Dur belum banyak dieksplorasi sistematis sebagai solusi dualisme pendidikan. Jadi saya memilih ini karena yang pertama menurut saya perlu, dan yang kedua adalah masih jarang orang meneliti tentang pemikiran-pemikiran beliau. Baik, kita lanjutkan. Kemudian, nah dari yang sebelumnya, kira-kira apa yang kita teliti? Nah, jadi di sini saya fokus meneliti yang pertama tentang gagasan inklusivisme pendidikan Islam menurut Gus Dur. Kemudian gagasan tersebut sebagai pendekatan untuk mengatasi dualisme pendidikan. Kemudian dualisme bisa juga dikatakan dikotomi pendidikan agama dan umum, dan juga pemisah antara madrasah dengan sekolah. Dan prinsip-prinsip yang digunakan adalah humanisme, pluralisme, integrasi ilmu, dan keterbukaan institusi. Kemudian yang selanjutnya adalah fokus tentang implementasi nilai inklusif dalam sistem pendidikan nasional. Kemudian yang terakhir adalah strategi rekonsiliasi dua arus pendidikan yang berjalan terpisah. Nah, kemudian mengapa? Jadi itu ya yang kita bahas. Kemudian selanjutnya adalah rumusan masalahnya. Jadi dari sini saya mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama yakni bagaimana konsep inklusivisme pendidikan Islam dalam pemikiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjelaskan solusi terhadap dualisme sistem pendidikan nasional di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah bagaimana penerapan nilai-nilai inklusif tersebut dapat menjembatani kesenjangan antara pendidikan agama dan pendidikan umum dalam praktek pendidikan nasional. Nah, itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan pada tujuan penelitian. Jadi yang pertama yakni untuk menganalisis secara mendalam konsep inklusivisme pendidikan Islam menurut Gus Dur dalam konteks dualisme pendidikan nasional. Kemudian yang kedua yakni untuk mengidentifikasi bentuk implementasi nilai-nilai inklusif Gus Dur yang bisa memperkuat integrasi antara pendidikan agama dan pendidikan umum yang ada di Indonesia. Nah, sedangkan manfaatnya, yakni secara teoritis, memperkaya kajian akademik inklusivisme pendidikan Islam, memperluas paradigma yang tidak hanya fokus pada dimensi keagamaan, tetapi juga nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Kemudian di sini juga bisa menjadi rujukan pengembangan teori pendidikan Islam yang progresif di Indonesia. Kemudian manfaat secara praktisnya adalah menjadi panduan bagi pendidik dan pengelola lembaga untuk menerapkan nilai-nilai inklusif dalam pembelajaran dan kurikulum.
dan juga bisa dijadikan sebagai dasar pengembangan kebijakan integratif, kurikulum terpadu, dan kolaborasi madrasah dan sekolah umum. Nah, dan untuk kajian terdahulu, di sini kami mengambil 5 peneliti. Dan untuk kesamaan dan perbedaan bisa kalian bedakan sesuai dengan uh, tabel yang sudah saya cantumkan di atas. Oke, di sini kita lanjut kepada kajian teori dan kerangka konseptual. Oke, sekarang kita sudah masuk ke kajian teori. Nah, dalam kajian teori yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari inklusivisme itu sendiri. Nah, makna secara umum atau secara general adalah paham yang mengakui agama sendiri sebagai yang paling benar, namun memberikan ruang dan pengakuan terhadap kebenaran pada agama lain, berada antara eksklusivisme dan pluralisme. Kemudian menurut Alan Ress, jadi Alan Ress di sini merupakan seorang teolog. Jadi beliau berpendapat bahwa inklusivisme adalah pandangan yang mengakui kebenaran agama sendiri sebagai paling lengkap, namun tidak menolak kebenaran parsial pada agama lain. Pemeluk bisa menghargai agama lain tanpa melepas keyakinannya. Sedangkan dalam konteks pendidikan Islam, inklusivisme adalah pendekatan pendidikan yang membuka diri terhadap keragaman pemikiran, metode, dan interaksi peradaban. Jadi inklusivisme di sini mengintegrasikan keterbukaan intelektual dengan prinsip universal Islam. Sedangkan jadi ada dalam sebuah jurnal pendidikan Islam, jadi jurnalnya bernama Al-Islah. Inklusivisme adalah solusi untuk mengatasi dikotomi ilmu, eksklusivisme, dan pengajaran yang tidak memberdayakan peserta didik. Inklusivisme mendorong perubahan paradigma dari teaching ke learning. Sedangkan di sini Azyu Mardi Azra berpendapat inklusivisme dalam pendidikan Islam merupakan proses pembelajaran yang menumbuhkan sikap toleransi, keterbukaan, dan penghargaan terhadap pluralitas tanpa kehilangan identitas keislamannya, dan menjadikan lembaga pendidikan sebagai ruang yang aman, ramah, dan terbuka bagi semua peserta didik tanpa adanya diskriminasi. Selanjutnya tentang pemikiran tokoh. Yang pertama dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Jadi yang pertama kali saya cantumkan merupakan yang menjadi titik tumpu sebagai penelitian saya. Jadi menurut Gus Dur, inklusivisme adalah pendidikan Islam yang harus inklusif itu sendiri. Kenapa? Karena Islam mengajarkan penghargaan terhadap pemeluk agama lain atau toleransi. Kemudian inklusif di sini juga bukan meragukan keyakinan, tetapi menghormati hak-hak orang-orang yang berbeda agama. Dan juga yang ketiga, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Maksudnya adalah peduli kepada semua orang tanpa memandang agama atau suku. Dan kemudian Islam adalah agama peradaban yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Sedangkan menurut Azyumardi Azra, pendidikan Islam harus bersifat open-minded, membuka cakrawala dalam mengembangkan berbagai gagasan dan konsep. Yang kedua, menerima pemikiran dari cendekiawan Muslim maupun non-Muslim yang dapat dikonvergensikan dengan teks normatif Islam. Yang ketiga adalah integrasi ilmu agama dan ilmu umum untuk menghindari dikotomi ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir adalah outputnya lulusan sebagai agent of change dalam 5 peran, yakni nilai, politik, ekonomi, sosial, dan kultural. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, inklusivisme adalah 4 nilai toleransi. Dan ini sudah tercantum dalam surah Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 11 sampai 13. Yakni 4 nilai toleransi tersebut yakni kemanusiaan, pluralitas, keharmonisan hidup,
dan egaliter atau kesetaraan. Kemudian juga Islam menempatkan manusia sederajat dan menolak segala bentuk penindasan. Kemudian yang ketiga adalah mendorong lingkungan pembelajaran yang menghormati keberagaman dan keadilan. Sedangkan menurut Paulo Freire, pendidikan sama dengan proses humanisasi, kritik banking education, atau guru sebagai otoritas tunggal. Kemudian, pendapat Paulo juga model pendidikan dialogis, maksudnya adalah guru dan murid berdialog sebagai sesama. Kemudian ada conscientization, artinya kesadaran kritis untuk menganalisis kondisi dan mengambil tindakan perubahan. Sedangkan menurut Banks, jadi ada 5 dimensi multikultural. Nah, apa saja kira-kira 5 itu? Yakni integrasi konten, konstruksi pengetahuan, pengurangan prasangka, equity pedagogi, dan yang terakhir adalah pemberdayaan budaya sekolah. Kemudian menurut Banks juga inklusivisme di sini selaras dengan nilai Islam. Nah, apa saja nilai Islam tersebut adalah yang pertama, Islam sebagai rahmatan lil alamin, kemudian selaras dengan sifat tasamuh atau toleransi tadi, kemudian selaras juga dengan musawah, ini setara. Kemudian menurut Banks juga implementasi memerlukan restrukturisasi kurikulum, pelatihan guru, dan lingkungan sekolah yang inklusif. Nah, dari kelima teori tersebut, jadi bisa kita simpulkan tujuan-tujuannya. Ini tujuan pendidikan Islam yang inklusif. Yang pertama adalah membentuk sikap toleran. Ini maksudnya adalah menghormati dan bertoleransi terhadap perbedaan agama, suku, ras, dan budaya dalam masyarakat multikultural. Kemudian yang kedua adalah mengatasi dikotomi ilmu. Ini maksudnya adalah mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, sains, dan teknologi. Jadi di sini pendapat dari Azra. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran kritis, yakni mengembangkan pendapat dari Paulo, yakni menganalisis realitas sosial dan mengambil tindakan perubahan yang positif. Dan yang keempat adalah perdamaian dan harmoni sosial dengan cara menanamkan keadilan, kasih sayang, toleransi, dan penghormatan keberagaman. Dan dari semua itu disimpulkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian yang kelima adalah sebagai agent of change, artinya lulusan itu berperan dalam perubahan sistem nilai politik, ekonomi, sosial, dan kultural di era globalisasi. Jadi semakin baik lulusannya, maka semakin baik agent of change-nya. Kemudian yang terakhir adalah nilai universal dalam Islam, yakni dalam mengaktualisasikan nilai kemanusiaan, pluralitas, keharmonisan, dan egaliter atau kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yakni tentang prinsip-prinsip inklusivisme. Yang pertama, keterbukaan atau open-minded. Jadi di sini menurut Azra adalah membuka cakrawala pemikiran dari cendekiawan muslim maupun non-muslim tanpa kehilangan identitas Islam. Kemudian Paulo di sini yang kedua tentang dialogis dan partisipatif, yakni guru, murid berdialog sebagai sesama. Setiap suara dihargai, siswa berpartisipasi aktif. Dialog mendorong transformatif. Kemudian menurut Wahbah Zuhaili, yakni toleransi dan penghargaan perbedaan. Jadi di sini menurut Wahbah Zuhaili, dengan inklusivisme itu bisa tercipta saling menghormati perbedaan apapun dan juga tercantum langsung dalam surah Al-Quran Al-Hujurat ayat 11 sampai 13. Kemudian menurut Banks dan Gusdur, yakni yang keempat tentang keadilan dan kesetaraan. Jadi kesetaraan itu merupakan akses bagi semua peserta didik. Jadi semuanya dinilai sederajat tanpa menolak dan menolak penindasan. Kemudian yang terakhir menurut Azra lagi ya,
Jadi integrasi ilmu pengetahuan. Jadi maksudnya di sini adalah menghilangkan dikotomi ilmu agama umum. Jadi agama dengan umum itu berjalan beriringan tanpa perbedaan. Unifikasi agama, sains, dan teknologi untuk pemahaman yang holistik. Kemudian yang keenam yakni kesadaran kritis, yang ketujuh pembelajaran kontekstual dan relevan, yang kedelapan pemberdayaan dan transformatif, yang kesembilan rahmatul lil alamin, dan yang terakhir adalah budaya sekolah yang inklusif. Itu semua dari awal sampai akhir menjelaskan tentang semua prinsip-prinsip inklusivisme. Oke, sekarang kita lanjutkan kepada teori yang kedua, yakni dualisme sistem pendidikan nasional. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu pengertian dan manifestasi dualisme. Jadi, secara etimologi dan definisi, itu berasal dari dualisme, dualis atau duo, dan juga ismus, artinya paham. Secara bahasa Inggris, yaitu berasal dari kata dikotomi. Ya, ini artinya adalah pembagian dua bagian. Sedangkan secara terminologi, yakni dua prinsip yang berbeda dan saling bertentangan. Dua substansi yang berbeda dalam satu sistem. Untuk dikotomi, jadi fokus pada isi atau konten, yakni pemisahan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum secara substansial, melahirkan pandangan pembedaan dalam hal substansi keilmuan. Sedangkan dualisme fokus pada sistem pengelolaan. Madrasah di bawah Kemenak, sedangkan sekolah berada di bawah naungan Kemdikbud. Kemudian dua jalur lembaga pendidikan ini yaitu terpisah secara struktural. Sedangkan manifestasi dualisme, nah di sini ya, jadi perbedaannya. Jadi yang berada di bawah naungan Kemendikbud, yakni SD, SMP, SMA, dan PTU. Kemudian yang berada di bawah Kemenang adalah MI, MTS, MA, UIN, IAIN, dan STIN. Seperti itu. Sedangkan menurut Zuhairini dan Tilar, berakar dari masalah kolonial. Jadi dualisme di sini merupakan warisan kolonial. Saat pendidikan barat untuk elit, sedangkan pendidikan Islam berkembang tradisional di pesantren dan madrasah. Seperti itu. Oke, selanjutnya tentang tokoh-tokoh dualisme pendidikan. Yang pertama, Muhammad Yunus. Jadi menurut beliau adalah perbedaan madrasah dan sekolah umum merupakan warisan Belanda yang memperjelas adanya dualisme dalam sistem pendidikan di Indonesia. Dan kemudian dualisme institusi berdampak pada kurikulum, penyediaan guru, dan pembiayaan pendidikan. Nah, solusinya kurikulum terpadu agama disandingkan dengan pengetahuan umum dan bahasa Arab. Sedangkan menurut Abdurrahman Soleh, pelaksanaan tugas pendidikan di Departemen Agama adalah sumber terjadinya dualisme. Dan menurut Undang-Undang Nomor 4 1954 Pasal 10 Ayat 2 dan UU Nomor 2 1989 mengakui madrasah namun memperkuat struktur dualisme. Dan menurut Abdurrahman Soleh juga dualisme itu berakar dari politik penjajahan Belanda yang mendikotomikan pendidikan barat dengan agama. Seperti itu. Kemudian menurut Fazlur Rahman, dualisme dan dikotomi adalah bencana besar untuk umat Islam modern. Dan juga menurut beliau, sistem pendidikan ulama di madrasah sangat tertinggal. Lulusannya tidak dapat hidup di dunia modern. Dan solusinya, terima pendidikan sekuler modern, lalu Islamkan dengan konsep-konsep Islam yang relevan. Sedangkan menurut Azra, dualisme jadi sama ya dengan yang pendapat-pendapat sebelumnya, yakni merupakan warisan kolonial, yakni fragmentasi keilmuan. Dan ini perlu paradigma integratif dan interkonektif. Dualisme Kemenak dan Kemendikbud.
tersebut itu menyebabkan kesenjangan kualitas dan daya saing bagi lulusannya. Kemudian menurut Ismail Roji Al-Faruqi, dikotomi merupakan dualisme religius sekular akibat imperialisme barat dan solusinya yaitu islamisasi ilmu pengetahuan dan integrasi ilmu modern dalam kerangka tauhid. Dan menurut Ramayulis, solusinya adalah prinsip keseimbangan. Jadi keseimbangannya antara duniawi dan ukhrawi, jasmani dan rohani, individu dan masyarakat. Islam tidak mengenal dikotomi ilmu, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari semua tokoh dualisme pendidikan semuanya serempak dan sepakat bahwa dan mengatakan bahwa dualisme pendidikan itu merupakan warisan dari kolonial Belanda atau kolonial Barat. Nah, dampak dualisme di sini yakni penyempitan makna Islam. Maksudnya adalah pendidikan Islam dipersepsikan hanya 5 mapel agama, mengabaikan spirit komprehensi Islam. Kemudian juga menyebabkan lulusannya tidak seimbang, sarjana agama tidak menguasai ilmu umum dan juga sebaliknya. Sarjana ilmu umum tidak menguasai ilmu agama dan itu bertentangan dengan konsep pendidikan Islam yang holistik. Kemudian dampak yang ketiga adalah menjadi pemisah antara akidah dan ilmu. Sekularisme menguatkan agama dan itu tidak dijadikan pertimbangan ulama dalam pendidikan formal. Yang selanjutnya menjadikan kesenjangan kualitas dan fasilitas. Alokasi dana madrasah lebih kecil, sarana prasarana juga terbatas, terutama madrasah yang berada di daerah terpencil. Kemudian di sini juga rendahnya daya saing. Jadi lulusan madrasah atau PTAI diskriminasi di pasar tenaga kerja. Jadi sumber daya manusia di Indonesia tertinggal di kawasan ASEAN. Kemudian yang terakhir adalah kecemburuan sosial atau ketidakadilan pengelolaan antar lembaga bertentangan dengan amanat konstitusi. Baik, sekarang kita sudah masuk pada kerangka konseptual, yakni memetakan antara dualisme dengan inklusivisme Gus Dur. Dualisme merupakan sebuah problematika, kemudian inklusivisme Gus Dur sebagai solusi. Jadi yang pertama adalah dualisme merupakan warisan kolonial, yakni pemisah struktural pendidikan umum dan agama. Sedangkan inklusif solusinya adalah Islam sebagai rahmatul lil alamin. Islam merangkul, bukan memisahkan. Dan juga yang kedua tentang dari problematikanya fragmentasi kelembagaan, yaitu Kemendikbud versus Kemenak, sedangkan pesantren terpinggirkan. Dan solusinya, pesantren merupakan modal peradaban yang perlu diintegrasikan ke dalam sistem nasional. Jadi pesantren bukan hanya nama yang perlu dipinggirkan, tapi menurut Gus Dur adalah pesantren sebagai penyelamat, sebagai solusi. Kemudian yang ketiga adalah problemnya dikotomi kurikulum, sains tanpa akhlak atau akhlak tanpa sains. Sedangkan menurut Gus Dur, solusinya dengan pribumisasi Islam, mengontekstualisasikan ajaran secara integratif dan responsif. Kemudian dalam problematikanya ada eksklusivisme, yakni menutup diri dari keberagaman dan modernitas. Sedangkan solusinya adalah humanisme universal, yakni kemampuan melampaui sekat agama, etnis, dan ideologi. Kemudian yang terakhir adalah problemnya fragmentasi sosial dan rendahnya daya saing lulusan. Dan solusi dari Gus Dur, kita gunakan ukhuwah watoniyah atau persaudaraan kebangsaan sebagai tujuan pendidikan. Oke, dari kerangka tadi kita lanjutkan kepada alur logis kerangka konseptual. Jadi yang pertama adalah konteks historis. Jadi yang pertama adalah kita harus tahu dulu bahwa dualisme di situ merupakan warisan kolonial Belanda.
Jadi membedakan antara sekolah umum dengan madrasah atau pesantren. Dan ini merupakan cikal bakal dualisme struktural pasca kemerdekaan. Kemudian setelah konteks historis di situ ada problematika, yakni dualisme itu sendiri. Jadi fragmentasi kelembagaan, dikotomi kurikulum, ketidakstaraan kualitas, lulusan tidak holistik, fragmentasi sosial, dan itu semua merupakan problemnya. Dan solusinya jadi tercantum dalam pemikiran Gus Dur sebagai lensa analisis ukuran kita. Ini apa saja? Yani Islam sebagai rahmatul lil alamin, kemudian pribumisasi Islam, humanisme universal, demokrasi substantif, pesantren sebagai model peradaban, dan ukhuwah watoniyah. Nah, kemudian selanjutnya ada tawaran paradigma atau inklusivisme itu sendiri, yaitu dengan cara integrasi ilmu berbasis tauhid, keterbukaan keberagaman, kurikulum responsif, kontekstual, dan kelembagaan setara, serta dialog lintas tradisi. Dan output yang diharapkan yakni adalah lulusan yang holistik, maksudnya lulusan yang beragama dan juga mengetahui sains. Kemudian warga negara yang demokratis dan toleran, dan juga pendidikan Islam yang kompetitif, kohesi sosial, dan keadilan. Dan implikasi penelitiannya memetakan relevansi pemikiran Gus Dur dalam mengatasi dualisme pendidikan Indonesia secara konseptual dan praktis. Baik, dari semua pemikiran Gus Dur di sini saya letakkan 5 elemen kunci pemikiran Gus Dur. Yang pertama, Islam sebagai rahmatul lil alamin. Yang kedua, pribumisasi Islam. Yang ketiga, humanisme universal. Yang keempat, demokrasi substantif. Dan yang terakhir adalah ukhuwah watoniyah. Selanjutnya kita masuk pada matriks. Jadi matriks di sini merupakan gabungan dari semua kerangka konseptual, dimulai dari pemetaan, alur logis, dan yang terakhir adalah 5 elemen kunci. Jadi semuanya itu menjadi satu dalam matriks analisis ini. Oke, kita lanjutkan kepada metode penelitian yang saya gunakan. Jadi di sini kami menggunakan metode kualitatif library research atau lebih dikenal dengan studi kepustakaan, yaitu menggunakan deskriptif analitis. Jadi pendekatan kualitatif di sini saya menggunakan teori dari Sugiono berlandaskan filsafat positivisme, peneliti sebagai instrumen kunci. Jadi saya di sini yakni teknik triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, jadi lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Kemudian library research-nya di sini saya menggunakan buku Mestika Z. Jadi di sini menurut Z, library research ini melewati fase pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengelola bahan penelitian, kemudian membatasi kegiatan pada bahan koleksi perpustakaan. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan kepada sumber data yang saya gunakan. Jadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Jelas di sini sumber data primernya saya gunakan satu buku dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang berjudul Islamku, Islam Anda, dan Islam Kita. Sedangkan sumber data sekundernya di sini saya cantumkan jurnal, buku, dan kemudian artikel-artikel yang lain. Kemudian di sini konten analisis. Jadi analisis isi ya. Kemudian ditambah dengan model Mills. Jadi di sini yang pertama adalah kondensasi data. Yang kedua adalah penyajian data, yang ketiga adalah penarikan kesimpulan.
Jadi bisa kalian lihat di sini. Kemudian kita lanjutkan pada kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, konfirmabilitas. Dan itu semua merupakan eh, analisis konten menurut Sugiono. Jadi ada uji kredibilitas, ada transferabilitas, ada dependabilitas, dan yang terakhir adalah konfirmabilitas. Nah, yang terakhir mengenai jadi dalam kesimpulan yang pertama ada problematika nyata. Jadi maksudnya adalah dualisme sistem pendidikan nasional bersumber dari warisan kolonial dan terus menciptakan fragmentasi intelektual, sosial, dan kualitas SDM. Kemudian yang kedua adalah lensa analitis Gus Dur. Pemikiran Gus Dur adalah lensa yang paling tepat. Beliau produk sekaligus kritikus dualisme. Inklusivismenya rahmatul lil alamin, pribumisasi Islam, dan humanisme universal. Kemudian paradigma alternatifnya, inklusif Gus Dur menawarkan integrasi ilmu yang berbasis tauhid, keterbukaan, kurikulum responsif, kelembagaan setara, dan dialog lintas tradisi. Dan yang terakhir merupakan metode yang sistematis. Jadi library research kualitatif dengan model Mills Haberman Saldanha. Jadi di sini metodenya melalui kondensasi, penyajian, dan verifikasi data. Dan keabsahan datanya dijamin melalui 4 uji dari Sugiono tersebut. Mungkin hanya itu dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.